Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar? Dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih buat keluarga besar GBI Ainopan Jalan Sudirman. Dan kita mengucap syukur kalau hari ini ada dua keluarga besar, yaitu keluarga besar Simbolon dan keluarga besar La Rosa. Itu ada Johan dan Yusuri. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya buat kalian berdua, siap untuk menikah? Yakin? Benar? Kenapa mau menikah? Hah? Kenapa Johan? Kamu berkata suruh nikah? Oke. Ini hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ada dua orang yang akan mengikat perjanjian. Didengar ya, Johan dan Yusuri. Pernikahan itu, percaya, tidak seenak yang kalian pikirkan. Kenapa? Karena begini. Karena dalam pernikahan maka dua watak yang berbeda ini akan disatukan. Johan ini si A, Yusuri si B, dari keluarga latar belakang yang berbeda-beda. Ada mungkin yang satu keras, ada mungkin yang satu ya mau mengalah. Mungkin kalian berpikir selama ini saya sudah dewasa, Pak. Tunggu dulu. Kedewasaan kalian itu bukan pada waktu masa pacaran dilihat, tapi justru pada waktu memasuki pernikahan, maka kedewasaan kalian itu akan dilihat oleh keluarga besar masing-masing. Nah, survei membuktikan bahwa, saya mau tanya, udah berapa lama pacaran? Ya, 3 tahun. Benar 3 tahun. Pernah berantem nggak? Pernah? Yang mengakui duluan si Yusuri loh. Nah, kalau Johan nah, dengar nih. Survei membuktikan begini, Johan dan Yusuri. Yusuri dipanggilnya apa? Uci. Panggilannya apa? Usuri. Yuri aja. Johan panggilnya Johan juga ya. Nah, Yuri dan Johan diperhatikan baik-baik. Hasil survei membuktikan begini. Lamanya orang pacaran, selama-lamanya orang pacaran, ternyata dia mengenal pasangannya itu maksimal itu cuma 30%. Maksimal. Jadi kalau kalian berkata 3 tahun, Pak saya udah pacaran, kami udah pacaran 3 tahun, so saya sudah mengenal dia. Mungkin Yuri berkata saya sudah kenal Johan, Pak. Johan berkata saya sudah kenal Yusuri, Pak. Saya berkata ternyata sekali lagi 30% itu adalah tingkat pengenalan pasangan masing-masing pada masa pacaran. 70-100%-nya kapan? Ternyata 70-100%-nya itu pengenalannya berlangsung pada waktu dia mulai menikah. Baru tuh kelihatan tuh. Oh ternyata si Johan tuh begini. Oh Johan berkata, oh si Yusuri ini begini, Yuri ini begini rupanya. Tahu begitu. Ini di pernikahan. Makanya gak heran kalau di pernikahan, selesai pernikahan maka orang berkata apa? Selamat menempuh hidup baru. Apa yang Yuri gak pernah alami pada waktu berdua, apa yang Johan gak pernah alami pada waktu berdua, maka di jenjang pernikahan ada kan saling mengenal di sana. Dan survei membuktikan bahwa seringnya perbatasan, seringnya perkelahian dalam rumah tangga terjadi bukan pada waktu masalah besar terjadi, bukan. Hal yang sepele. Ada yang maaf gara-gara odol. Yang satu kalau musik gigi dia pencet dari bawah telaten begitu.
Ada pasangannya mau senangnya aja, aku mau sikat gigi, mau dari atas terserah, mau dari tengah terserah, marah-marah jadi berantem. Ada yang gara-gara tidur satu pasangannya ngorok, satu nggak ngorok, akhirnya gara-gara kamu aku terganggu tidur, berantem. Nah, dengar nih, Johan dan Yuri. Hari ini saya mau katakan sekali lagi, di dalam pernikahan itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Gak percaya kepada ini? Tanya dia. Dia menikah belum? Tanya ini. Ini masih muda. Percaya, pada waktu Anda menikah, maka Anda itu sedang berkata, welcome the problem. Nah, tapi ada kabar gembira buat Anda. Alkitab mencatat dalam kitab Perjanjian Baru, maka mujizat pertama itu hanya terjadi di pernikahan, bukan di mana-mana. Kalau Anda perhatikan Alkitab Anda, maka mujizat pertama itu terjadi di pernikahan. Mari kita buka kitab kita sama-sama di kitab Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke 11. Tapi saya nggak mengajak Anda untuk baca semuanya. Saya akan mengajak Anda untuk ayat tentu saja. Kita akan baca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya, 2, 3, ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, saya bersyukur Anda menikah pada tanggal 3, pas hari ketiga di bulan yang baru. Tapi dengar, ini bukan ini yang menjadi poin utamanya. Tadi saya katakan bahwa dalam pernikahan maka Anda ini akan ketemu dengan sifat asli dari pasangan Anda masing-masing. Dan sifat asli pasangan Anda masing-masing, maka itu akan menjadi kecenderungan terjadinya konflik dalam pernikahan Anda. Nah, dengar, permasalahannya bukan bagaimana melihat konflik tersebut, tapi permasalahan berikutnya adalah bagaimana mengatasi konflik tersebut, supaya pernikahan kalian adalah pernikahan yang pertama dan yang terakhir sampai maut yang memisahkan kalian. Amin. Nah, pada waktu kita membaca di kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, maka saya percaya Anda tahu cerita ini sebenarnya. Cerita ini menceritakan mengenai pernikahan yang ada di Kana, dan kita tahu bahwa dalam pernikahan tersebut ada kekurangan, ada masalah terjadi di sana. Permasalahannya adalah kekurangan anggur. Saya mau kasih tahu buat Anda, di dalam pernikahan orang Israel, maka anggur itu adalah sesuatu yang berharga. Dalam satu pesta di mana saja, maka yang namanya makanan itu adalah sesuatu yang paling gampang untuk dinilai orang lain. Bahkan ada pepatah berkata begini dalam satu pesta, kalau acaranya kurang lancar, namun konsumsinya bagus, maka itu bisa ditutupi. Tentu gitu. Tapi kalau dalam satu pesta acaranya kurang lancar, makanannya kurang lancar juga, nggak baik, maka apa yang dinilai orang bukan acara pernikahannya, tetapi acara pestanya. Dan this is the problem. Kenapa? Karena orang Yahudi ini memegang adat istiadat yang begitu kuat. Alkitab mencatat pada waktu di tengah-tengah pesta, maka kekurangan anggur, kekurangan sesuatu yang berharga untuk tamu-tamunya. Apa yang terjadi? Mari perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita masing-masing di tempat ini. Apa yang harus kita perhatikan pada waktu kita memasuki atau sedang menjalankan pernikahan yang ada di depan kita? Johan dan Yuri, dengar, sekali lagi saya katakan, saya tidak bosan-bosan bahwa dalam pernikahan itu, maka Anda sedang membuka kehidupan Anda berdua. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang kalian belum pernah alami bersama-sama mungkin selama ini. Tapi dengar, di dalam pernikahan, maka Tuhan ini melakukan mujizat yang pertama di sana. Apa yang terjadi dan bagaimana supaya mujizat itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya?
Dengar, yang pertama, perhatikan apa yang harus kita lakukan. Ayat yang pertama, ayat yang kedua berkata begini, sertakan Yesus dalam keluarga. Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, Alkitab mencatat bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Anda bisa bayangkan kalau Yesus tidak ada di sana, Yesus tidak diundang, mau jadi apa itu acara pernikahan? Mari bayangkan kalau Yesus tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya, maka percayalah yang ada cuma konflik dan akhirnya semua memilih bercerai. Johan dan Yuri, ini dasar yang harus kalian pegang pada hari ini. Bagaimana cara mengundang Yesus dalam kehidupan Anda? Nah, kalau BPN terakhir, kalau saya biasanya di Medan, saya yang pegang, maka saya fokus kepada suami. Kenapa? Suami Anda adalah imam. Imam itu apa fungsinya? Imam itu adalah pengantara antara Tuhan dengan istri dan anggota keluarganya. Kalau Anda suami nggak menjadi imam di hadapan Tuhan, Anda suami nggak menjadi nabi di hadapan Tuhan, maka Anda sedang memimpin keluarga Anda di dalam kebutaan untuk menghadapi masa depan. Maka dengan Johan, mau tidak mau, Anda ini harus menjadi imam bagi Tuhan. Bagaimana Pak cara bisa jadi imam? Latih dirimu untuk belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Open your heart. Buka hatimu, buka hidupmu. Jangan kau berkata, oh aku bisa, aku sudah dewasa. That's not good. Karena percaya coba. There's too much, terlalu banyak pasangan yang saya lihat ketika mereka dalam rumah tangga tidak mengandalkan Tuhan, keluarga tersebut tidak tahan menghadapi. Imam ini tugasnya, ini bicara sama Tuhan. Sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, nantinya engkau menjadi suami dan engkau menjadi bapak ke depan, maka engkau perlu yang namanya suami Tuhan. Engkau perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Bagaimana dengan kita di tempat ini, para suami? Mungkin kita berhadapan dengan masalah yang rasanya nggak berhenti. Pertanyaan saya sederhana, apakah para suami sudah mengundang Tuhan setiap hari dalam rumah tangga Anda? Para suami di tempat ini, apa yang Anda lakukan dengan keluarga Anda? Apakah ada ucapan syukur pada waktu Anda bangun melihat istri dan anak-anak Anda masih hidup dengan sehat? Apa yang Anda lakukan sebelum tidur? Apakah Anda melihat istri dan anak Anda dan Anda berkata, Tuhan terima kasih sudah melewati hari ini. Sampai hari ini saya pribadi sebelum tidur, saya itu paling belakangan tidur. Yang saya lakukan, saya lihat anak-anak saya, seorang istri saya, dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Istri saya yang cantik, sehat. Anak-anak saya yang cantik dan ganteng, sehat. Terima kasih buat apa yang aku lakukan. Bagaimana dengan kita para suami? Apakah kita cuma menuntut, hei kamu. Kalau Yesus diundang dalam kehidupan rumah tangga kita, percaya, masalah itu tetap ada, tapi dengan ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau ku hidup hatimu tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkan
sertakan Tuhan dalam pernikahan kami. Penyertaan Tuhan ini bukan bicara mengenai, oh saya lagi susah, saya butuh Tuhan. Tuh. Diberkati nggak diberkati Tuhan, dalam keadaan diberkati ataupun tidak, maka Yesus tetap menjadi perutama dalam rumah tangga kalian. Saya cerita ya, sebelum saya menikah sama istri saya bilang sama dia begini, jangan jadikan saya pertama dalam hatimu, karena kamu gak jadi pertama dalam hati saya. Kaget. Maksudnya apa? Karena bagaimanapun Tuhan jadi pertama dalam hidup saya. Itu statement saya sama istri saya. Dan saya bilang sama dia, saya mau kamu juga begitu. Apa yang kami lakukan? Benar. Nah, ibu gembala Anda ini pernah ke rumah kontrakan saya. Dia tahu lah kehidupan saya bagaimana. Sering kami menghadapi kehidupan yang semuanya serba gak jelas. Finansial gak jelas. Semuanya gak jelas. Ya, sampai untuk mikirin uang kontrakan pun pusing. Kami lalu ya. Tapi saya mau kasih tahu buat kami. Setiap malam kami berdoa. Lahir anak, maka saya gendong anak saya. Setiap malam kami berdoa sama Tuhan. Pertama kami minta rumah, sampai akhirnya capek, gak tahu minta apa lagi. Kami cuma berkata, Tuhan kau baik. Berapa lama? Gak lama, 7 tahun. 7 tahun gak lama. Tahun yang ke-8 Tuhan anugerahkan berkat. Ya sentuh hati. Kalau nggak Tuhan ada di rumah tangga kita, masalah apapun nanti bisa menjadikan itu besar dan membuat kita menjadi susah untuk selama-lamanya. Dengan sertakan Tuhan. Asli dan sebagai pemimpin, kamu bisa jadi imam. Kamu harus jadi nabi. Jadi nabi untuk apa? Anda dengar suara Tuhan, Anda lakukan, Anda sampaikan kepada istri dan anak-anak, Anda yang jadi pemimpin dalam rumah tangga. Kalau tidak, sama saja Anda sedang buta dan memimpin keluarga Anda yang buta di jalan yang gelap tanpa ada terang. Yang kedua, saya sampai berhenti di kedua saja. Yang kedua, Yohanes 2 ayat yang ke-5. Yohanes 2 ayat 4 sampai 5. Yohanes 2 ayat 4 sampai 5. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ayat yang ke-5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bagaimana cara kita mendatangkan mujizat? Bagaimana cara kita bisa menyelamatkan pernikahan kita? Maka dengar yang kedua, do what Jesus say. Lakukan apa yang Yesus katakan. Setelah Anda mengundang Yesus dalam rumah tangga Anda, maka biarkan dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga Anda. Dan ketika dia berfirman, dia berkata, lakukan. Maka percayalah, ketika kau lakukan firman Tuhan, maka firman itu akan menjadi penolong dalam kehidupan Anda. Pemazmur berkata, firman itu berita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Waktuku bimbang dan hilang. Waktuku dalam keadaan susah, engkau menuntun aku. Itu kata Alkitab di Pemazmur. Percayalah Johan, percayalah Yuri. Even itu ibu gembala Anda yang udah hamba Tuhan, dia tetap manusia. Yang berdiri di sini juga tetap manusia. Punya masalah, punya. Apa yang membedakan antara ya hamba Tuhan dengan yang mereka gak sungguh-sungguh pada Tuhan? Sederhana, cuma satu, Tuhan. Cuma Tuhan. Maksudnya gimana Pak? Kita yang hamba Tuhan ini gak tahu lagi mau minta tolong sama siapa.
Coba tanya main gembala, punya masalah dia ngomong sama siapa? Gak ngomong sama siapa-siapa mungkin. Karena sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, curhat kepada jemaat, kepada pengerja. Iya kalau pengerjanya dewasa. Kalau pengerjanya gak dewasa, jadi ngomongin gitu, gembala punya masalah atau apa? Dia kurang berdoa. Salah. Mau ngomong salah, tapi masih manusiawi. Enggak ngomong salah, tapi kami bersyukur kami punya Tuhan. Ini yang kami bagi buat kami berdua. Ada begitu banyak hal yang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan rumah tangga kami. Tapi ketika kami undang Yesus, dan ketika kami tanya, Tuhan, ini bagaimana? Kami lakukan. Dan sampai hari ini kami bisa bertahan. Kami masih bisa ada. Itu semuanya kami Tuhan. Dengan Yuri, Johan, bagaimana Anda tahu firman Tuhan? Sederhana. Baca. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tahu Tuhan berfirman buat kita? Sederhana. Pertanyaan saya sederhana pada pagi ini. Masih baca Alkitab? Setiap hari. Adakah firman menjadi kesukaan bagi kehidupan kita? Kalau kita tidak jadikan firman menjadi kesukaan dalam kehidupan kita, maka kita tidak tahu Tuhan itu ngomong apa. Nah, saya berdoa pagi ini. Pagi ini dua hal. Undang Tuhan dalam rumah tangga kalian. Yang kedua, lakukan apa yang Tuhan katakan. Maka dengan Alkitab mencatat pada waktu pelayan-pelayan melakukan apa yang Yesus katakan. Alkitab mencatat ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah yang orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya apa? Percayalah Johan, percayalah Yuri. Ketika Anda memegang perintah Tuhan, Anda undang Yesus dalam rumah tangga kalian, Anda lakukan apa yang Yesus katakan, maka percayalah, yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga kalian, mulai dari sekarang sampai akhir daripada pernikahan kalian, sampai maut memisahkan, maka dengar, yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kalian, yang terbaik akan Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Kalau Tuhan, saya suka begini saudara. Alkitab ini saya suka sekali, artinya begini. Apa yang Alkitab katakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya Dia sama. Kalau Dia bisa beri yang terbaik untuk pernikahan di kami, percaya Anda, Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini, mungkin Anda kekurangan anggur, Anda kekurangan rasa sukacita, Anda kekurangan yang namanya anugerah Tuhan. Ayo, pagi ini cari Tuhan, cari Tuhan, panggil Tuhan, undang dalam rumah tangga Anda. Dan dengan biarlah firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita setiap hari. Kita membaca firman, kita lakukan firman, maka yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita, yang terbaik dan dari surga akan diberikan buat kita. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatimu tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, tetap memandang ya Tuhan.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selamat dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, pagi ini bersama-sama dengan hamba-hamba ini komitmen kami ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kiranya Tuhan berkenan untuk hadir di dalam rumah tangga hamba-Mu Tuhan dan Yuri. Tuhan berkenan hadir di dalam setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Perbarui kasih kami ya Tuhan. Perbarui cinta kami kepada-Mu. Tuhan, curahkan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Oh, rama mata kaya, rama para. Oh, rama mata kaya, rama para. Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, Engkau melihat hati kami kekurangan kasih mula-mula terhadap Dia Tuhan. Tuhan, kami membuka tangan kami. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Perbarui rumah tangga kami. Oh, ralabatagaya, Tuhan, aku berdoa biarlah hati setiap para suami di tempat ini dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Hati yang mengasihi istri, hati yang mengasihi anak-anak, hati yang mengasihi orang tua kami, mertua kami. Oh, ralabatakaya, kami berdoa ya Tuhan, buat setiap para istri di tempat ini. Tuhan, lihat hati kami, lihat ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, pulihkan. Di dalam masalah pernikahan pagi ini ya Tuhan, hamba berdoa, Engkau bukan hanya memberkati pasangan daripada Johan dan Yuri ya Tuhan. Hamba juga berdoa, Engkau memberkati setiap para suami istri yang hadir pada pagi ini ya Tuhan. Tidak ada satu suami yang gagal, tidak ada satu istri pun yang boleh gagal ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, terbukalah pintu surga atas setiap rumah tangga yang ada. Terbuka. Oh, Tuhan,
anugerahkan bagi kami. Mereka anak-anak yang tangkap di hadapan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak hormati orang tua, anak-anak yang berhasil. Kami lepaskan beruntung kepada anak kami. Kami lepaskan anugerah kepada anak kami. Nama Yesus. Nama Yesus. Oh. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Dan pagi ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk hamba-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu Yuri yang berkat-Mu atas kehidupan rumah tangga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam pernikahan, maka Johan dan Yuri akan mengadakan mengikat janji nikah, dan berdasarkan janji ini kalian menghidupi rumah tangga kalian. Dan saya boleh mengundang kalian berdua kami berdiri dan berhadapan-hadapan. Ya, dipegang loh pasangannya. Dan sekarang kita mendengar janji nikah dari Johan kepada Yuri. Johan ngomongnya yang jelas supaya semua orang bisa mendengar apa yang kamu ucapkan. Silakan. Saya Johan Simbolon berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya mengambil engkau, Yusuri Larosa, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan tetap hidup dengan rukun dan damai, baik dalam waktu susah maupun senang, baik dalam waktu sehat maupun sakit di sepanjang hidup ini. Boleh berikan tepuk tangan. Sah ya. Ya, berikut silakan Yusuri. Saya Yusuri Larosa berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Johan Simbolon menjadi suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai, baik dalam waktu susah maupun senang, baik dalam waktu sehat maupun sakit di sepanjang hidup ini. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, selanjutnya maka Yuri dan Johan ini akan memberikan cincin satu dengan yang lain. Namun yang pertama, Johan akan memberikan kepada Yuri. Saya, Johan Simbolon,
mengambil engkau Yusuri Larosa sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya, dan cincin ini sebagai tandanya. Pelan-pelan juga. Jangan buru-buru. Nah, sekarang Yuri. Saya Yusuri Larosa menerima engkau Johan Simbolon sebagai suami yang sah dan satu-satunya, dan cincin ini sebagai tandanya. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Baik, sekarang Yuri, Johan dan Yuri boleh berlutut. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mari dari awal bersama-sama. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kuduslah Tuhan. Boleh saya mulai Gembala dan hamba Tuhan pelayan di tempat ini, Bapak Koordinator. Boleh bantu kita sama-sama berdoa berdoa. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus.
Hari ini mereka melakukan perjamuan kudus sebagai suami istri yang pertama. Baik Bapak Ibu Saudara, Johan sama Yuri boleh berhadapan. Nah, kalau mereka tadi sudah buka janji dan memberikan cincin satu dengan yang lain, hari ini kita sama-sama menyaksikan Johan akan memberikan ciuman. Saya tidak tahu ini pertama atau yang keberapa, tidak tahu ya Johan. Saya tidak tahu. Tapi saya ingin pertama sebagai suami istri lah. Ya, Johan, siap? Ini dari istri kamu yang sama. Yuri, siap? Ini masih malu-malu. Jangan jauh dong. Masa mau ciuman jaraknya jauh? Kurang dekat. Kan sudah sah. Boleh Johan pegang
pinggulnya Yuri juga pegang pinggulnya Johan. Nah itu dia pura-pura malu. Jangan pura-pura malu lah. Ya, oke Johan. Apa yang dipikirkan Johan? Mau mencium istri kok berpikir? Belum, belum dikasih pikir apa-apa. Sabar, sabar. Bapakku masih setia kok tuh mengesut. Sabar, ya. Oke ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah.